شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang selalu dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba ingin berdoa kepada Allah, kesulitan merangkai kata-kata untuk menjadi kalimat, maka cukup mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Itu adalah afdal-afdalnya doa. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat yang senantiasa diobral begitu murah, dihamburkan kepada kita, diberikan kepada kita, selantiasa mengiringi kehidupan kita, yang nikmat itu lebih banyak diberikan tanpa melihat kita soleh apa salah, kita syukur atau kufur, kita taat atau maksiat, kita seorang preman atau seorang yang beriman. Nikmat senantiasa diberikan kepada kita karena memang Allah adalah Maha Pengasih. Oleh karena itu hari ini kita bersyukur kepada Allah, kesyukuran yang berlipat ganda, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, berpuluh menunggu hari wukuf di hari Jumat, dan mereka gagal mendapatkannya. Rupa-rupanya buah kesabaran kita selama 2 tahun menanti berbuah, kita berjumpa wukuf bertepatan hari Jumat yang penuh berkah. Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu semua hari. Di hari Jumat itulah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Di hari Jumat itu pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan di akhirat kebanyakan orang masuk surga juga hari Jumat. Hari Jumat begitu mulia hari ini, bertepatan hari wukuf. Dan yang lebih mulia lagi, kita dihadirkan oleh Allah di tempat ini. Kita dihadirkan Allah di tempat ini bukan karena kita orang terbaik, bukan karena kita orang suci, bukan kita orang yang profesional, bukan kita orang yang sempurna, tapi kita hadir di tempat ini karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan pernah mengandalkan potensi kelebihan yang ada pada diri kita, karena semuanya adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan nikmat, tidak sebagaimana Qarun mendapatkan nikmat. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan nikmat, yang dia katakan adalah hadza min fadli rabbi, sesungguhnya ini adalah karunia dari Tuhanku.
Berbeda dengan Qarun ketika mendapatkan nikmat, dia mengabaikan Allah, dia meninggalkan Allah, dia membelakangi Allah. Dia katakan nikmat kekayaannya karena ilmu yang ada padanya. Kita tidak ingin bermakmum kepada Qarun, tapi kita ingin bermakmum kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah adalah ajaran tauhid. Seluruh ajaran di dalam agama Islam ini adalah ruhnya adalah tauhid. Kita memuji Allah karena dialah yang memang layak untuk dipuji. Siapapun yang kita puji, siapapun yang kita puja, siapapun yang kita sanjung selain Allah, maka kita akan hanya mendapatkan kekecewaan semata. Tetapi ketika kita memuji, memuja, menyanjung Allah, dia sungguh dengan keluar biasaannya menampakkan keajaiban-keajaibannya yang dapat kita lihat dengan mata batin kita. Semuanya adalah penuh dengan kesempurnaan dan kesempurnaan. Itulah sebabnya kita mengulang-ulang kata innal hamda, sesungguhnya pujian, karena yang memang yang paling berhak untuk dipuja dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, salam selawat atas manusia terbaik, manusia terhandal, manusia terunggul, yang ritme irama kehidupannya sungguh sangat mengagumkan. Siapapun tidak sulit meneladaninya. Orang kaya, orang miskin, pemimpin atau rakyat jelata, semuanya mudah mengikutinya. Dan Rasulullah dihadirkan sebagai nikmat yang terbesar dalam kehidupan ini. Habib Abu Bakar Al-Abbas Az-Zabidi ketika menulis buku yang berjudul An-Nur, mengisahkan sebuah kisah di mana Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa nikmat terkecil yang kuturunkan ke dunia?" Lalu dijawab oleh Allah, "Wahai Daud, nikmat terkecil yang aku turunkan ke dunia adalah nafas. Nafas yang sedemikian vital, yang sedemikian urgen, dipandang sebagai nikmat yang terkecil." Awalnya kita iskal memahaminya. Bagaimana mungkin berhari-hari orang tidak makan bisa bertahan, berjam-jam tidak minum orang bisa hidup? Apakah kita mungkin berjam-jam tanpa bernapas? Itu dipandang sebagai nikmat yang terkecil. Setelah kita paham secara seksama dari sekian nikmat Allah yang aksesnya begitu mudah, baik orang kaya maupun orang miskin, orang kota maupun orang desa, pejabat maupun rakyat, akses terhadap napas di benua manapun berada begitu mudah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga nikmat nafas yang meskipun begitu vital dipandang oleh Allah sebagai nikmat yang terkecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Kalau begitu apa nikmat yang terbesar yang kuturunkan ke dunia ini?" Ternyata diabadikan dalam kitab suci Zabur yang dipahami oleh Nabi Daud alaihissalam bahwa nikmat yang terbesar adalah dihadirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh kami telah menganugerahkan seorang rasul atas orang-orang beriman. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu adalah anugerah. Bahkan ada ungkapan di dunia tasawuf, laulaka ya Muhammad lima khalaqtal akhlaq. Jika bukan karena kuciptakan dirimu, maka tidak kuciptakan semesta alam ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantaslah orang sekali Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa Rasulullah alaihissalam memohon kepada Allah agar dicopot kenabiannya, agar dicopot pangkat kerasulannya, asal menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta, kita tidak memohon, tetapi kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita mendapatkan nikmat yang terbesar ini. Beliau dihadirkan untuk mengajarkan kitab kepada kita, mengajarkan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa kita. Dan karena jiwa itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam pandangan Allah hakikatnya bukanlah yang nampak, bukanlah yang kelihatan. Yang nampak dan kelihatan
kelihatan itu hanyalah seonggok tanah yang disusun karena penyusunnya adalah Allah, maka terlihat fi ahsani taqwim. Sesungguhnya hakikat manusia bukan yang nampak, bukan yang kelihatan, bukan yang bisa diraba, bukan yang bisa dipegang. Yang bisa diraba, dipegang, yang nampak itu adalah jasad, itu adalah fisik, itu adalah tubuh. Maka celakalah orang yang dalam hidupnya diperbudak oleh tubuhnya. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wali jasadi alaika haqqo. Sesungguhnya pada tubuh itu ada hak atas dirimu. Apa haknya tubuh? Tentu kalau lapar diberi makan, haus diberi minum, jika dia terluka kita obati, itu haknya tubuh. Tapi hakikat kita bukanlah tubuh itu. Hakikat kita adalah yang tidak terlihat, yang dibungkus oleh tubuh itu. Sehingga dalam konteks Quran, ketika Al-Quran berbicara tentang tubuh, ayatnya mengatakan walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamim masnun, dan kami menciptakan manusia dari tanah liat kering yang diambil dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Bahasa yang digunakan oleh Allah menciptakan manusia dari tanah, yang diciptakan itu adalah tubuhnya, jasadnya, fisiknya. Berbeda Quran ketika menyebut dengan ruh, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika telah aku sempurnakan bentuk tubuhnya, aku tiupkan ruhku. Untuk ruh bahasanya bukan diciptakan, tapi ditiupkan. Ini menandakan, mengindikasikan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita bukan di dunia ini. Kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah akhirat, di suatu tempat yang dilabeli dengan nama surga. Dan mudah-mudahan suatu saat semua kita bisa kembali dan tidak tersesat ke kampung halaman hakiki, yaitu surga. Oleh karena itu kita duduk di tempat ini, kita wukuf di tempat ini, bukan karena persoalan fisik. Kalau kita lihat secara zahir kasat mata, maka tidak memuaskan, tidak menyenangkan. Tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bukan kesenangan jasmani semata dalam hidup ini, tetapi kebahagiaan rohani. Fisik kita seolah-olah tersiksa, kepanasan, kurang nyaman, tapi betapa kita jika mendengar suara rintihan hati kita, rintihan jiwa kita, di tempat inilah jiwa merasa bahagia yang selama ini kering kerontang, tandus dan gersang, sehingga tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya kecemasan, ketakutan, ketakhaburan, dan akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai duyufullah, para tamu-tamu Allah, jadikan momen yang langka ini, yang tidak mungkin kita mengulanginya di tahun-tahun yang akan datang ini, sebaik-baiknya untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menanggalkan uniform kita sebagai Pak Polisi, Pak TNI, Pak Pengacara, Pak DPR, seluruh atribut itu ditanggalkan. Kita duduk dengan mengenakan pakaian ihram agar tidak berjarak antara satu dengan yang lainnya. Seringkali uniform itu membuat jarak satu dengan yang lainnya, padahal kemuliaan di sisi Allah bukan terletak pada harta, popularitas, pangkat jabatan, tetapi ukuran ketakwaan itulah yang menjadi barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita mengenakan pakaian ihram, simbol bahwa kita ini seorang hamba, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kita tidak punya apa-apa. Lalu ucapan terbaik orang yang mengenakan pakaian ihram adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allah memanggil kita tidak banyak, menghamburkan nikmatnya hanya memanggil beberapa kali. Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat, menjumpainya setiap hari 5 kali. Allah memanggil kita untuk berhaji dan berumrah. Dan yang ketiga, suatu saat Allah memanggil kita untuk menghadap keharibaannya. Apakah yang dipanggil tubuh kita? Tidak. Apakah yang dipanggil badan kita? Tidak. Tetapi yang dipanggil, yang diseru adalah rohani jiwa kita. Sehingga ayat yang selalu kita dengarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dengan hati yang ridho dan diridhoi.
dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan akhirnya masuklah ke dalam surga sebagai balasan orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian rohani jiwanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat-saat di hari wukuf ini adalah hari yang mulia. Kita mengenakan pakaian ihram dan nanti kita akan tawaf ifadah. Ketika kita tawaf masuk ke Masjidil Haram, kita menjumpai Ka'bah, kita tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa tidak sholat tahiyatul masjid? Allah ingin mengajarkan tauhid. Kita datang ke tempat ini bukan karena Ka'bah. Ka'bah itu adalah makhluk batu yang disusun-susun, yang dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah, kita datang ke tempat ini adalah falyabudu rabb hadzal bait. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Rabb, kepada Tuhan si pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah, tentu pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada tahiyatul masjid. Orang yang masuk ke Masjidil Haram niatnya untuk tawaf, dia langsung berputar melaksanakan tawaf sebagai simbol ingin mencari, ingin menuju Allah si pemilik Ka'bah itu. Itu juga menegaskan merupakan perjalanan hidup kita, asal kita dan tujuan hidup kita. Para filosof barat bertahun-tahun memikirkan dua pertanyaan yang tidak selesai ditemukan jawabannya. Dari mana manusia? Kemana manusia? Mereka bertahun-tahun menemukan jawabannya karena mereka tidak mau berpegang pada kitab suci. Kita sebagai umat yang beragama, kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya dari mana kita, maka dengan tegas kita jawab, inna lillahi, sesungguhnya diri kita dan segala sesuatu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemana tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita ini sama, ingin kembali ke asal mula itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga tawaf berbeda dengan sa'i. Tawaf diawali dari satu titik dan berakhir di titik itu lagi. Berbeda dengan sa'i, diawali dari titik A, berakhir di titik B. Tawaf adalah simbol pencarian. Kita ingin menjumpai sang tuan rumah. Ketika 7 kali bertemu dan berjumpa, kita berkomunikasi dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sebagai tuan rumah yang baik, Allah menyuguhi tamunya dengan suguhan yang spesial, yang tentu suguhan hidangan itu tidak ditemukan di daerah manapun juga, hanya di Masjidil Haram, yaitu minum air zam-zam. Air zam-zam adalah suguhan hidangan dari sang tuan rumah untuk para tetamunya, agar dia memberikan sesuatu yang spesial, yang khusus untuk tamu-tamunya. Karena kita datang bukan sebagai tamu bupati, bukan sebagai tamu gubernur, bukan sebagai tamu presiden, tapi lebih daripada itu, kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu wukuf kita tidaklah lama. Jika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus mabit, harus etikaf di masjid 10 hari lamanya untuk bisa menyergap malam itu. Untuk kita bisa mendapatkan raudah, harus mendapatkan tasrih izin untuk kita bergilir bisa masuk ke raudah itu. Sepertiga malam begitu kesulitan kita menjumpainya, karena kebanyakan kita tidak mampu melawan tidur kita. Antara azan dan qomat begitu singkat waktunya, padahal tempat-tempat termasuk waktu tersebut waktu-waktu yang diijabah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita wukuf, matahari telah tergelincir ke barat sampai terbenamnya matahari. Waktu-waktu ini adalah istimewa, waktu-waktu ini adalah mulia. Gunakanlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan seluruh isi hati kita, baik di dalam tenda, di luar tenda. Sampaikan unek-unek kita, beban hidup kita yang selama ini membuat pundak kita terseok-seok, memikulnya karena ketidakmampuan rohani kita, sehingga selalu lagi ambang keputusasaan. Lebih-lebih kita hadir di tempat ini, terpilih, diizinkan oleh Allah lewat perjuangan yang panjang. Ibu bapak sekalian, jangan disia-siakan. Hari ini adalah hari yang mulia, maka kita jadikan hari ini untuk senantiasa berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja dengan doa-doa yang menjadikan doa tersebut membawa kemaslahatan lahir kita, batin kita, dunia kita, dan akhirat kita. Oleh karena itu,
Hari ini kita teringat orang-orang yang kita cintai. Kita hadir ke dunia tidak serta-merta tiba-tiba datang ke dunia, tapi ada orang yang kita pernah menumpang di dalam dirinya, yaitu ibu kita. Mungkin ibu kita tidak pernah menikmati yang namanya wukuf ini. Mungkin ibu kita dihadirkan ke dunia hanya untuk menyertai kita menderita. Betapa banyak ibu-ibu yang begitu ikhlas mendampingi anaknya, menyertai kehidupan putra-putrinya di saat masih susah, di saat masih menderita, di saat masih sengsara. Ketika sang anak meniti karir, berada di puncak karirnya, ingin berbalas budi kepada sang ibu sudah tidak berdaya di pembaringan, atau mungkin sang ibu telah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta sesuatu untuk diri kita sebelum kita memohonkan sesuatu yang baik dan indah untuk ibu kita yang selama ini berjasa besar, hanya hidup menemani kita menderita dan tidak pernah bahagia. Yakinlah, jika seluruh karunia, seluruh nikmat, seluruh harta yang kita miliki kita taruh dalam satu timbangan, lalu satu tetes air susu ibu kita ditaruh di timbangan yang lain, maka masih lebih berat daripada satu tetes air susu ibu itu. Maka ingatlah beliau, doakan kepada Allah, jangan berhenti mendoakan, ulang-ulangi sampai ada ketenangan, sebagai isyarat bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau hidup hanya datang untuk menemani, mengawani kita hidup dalam penderitaan, tidak dalam kebahagiaan. Jangan dilupakan juga ada ayahanda kita tercinta, di mana ketika kita masih lemah, tulang belulangnya yang kuat, tulang belulang yang kuat itu digunakan untuk melindungi kita, menjaga kita, tempat kita bernaung dari teriknya matahari, tempat kita berlindung dari perisai hujan yang kedinginan. Maka ayah kita bukanlah seorang malaikat yang sempurna. Mungkin tidak ada yang kesesuaiannya dengan perasaan kita, tetap saja kita bagian daripada dirinya. Maka pandanglah dia saat ini sebagai orang yang juga berkontribusi, berjasa besar dalam kehidupan kita. Doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa saudara-saudari kita. Kita punya kakak, punya adik yang seringkali bersih tegang dan selalu urusannya hanya urusan dunia, yang sebenarnya di mata orang beriman, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi seringkali harta menjadikan kita berjauhan satu dengan yang lainnya, antara kakak dengan adik, saudara satu dengan saudara yang lainnya. Doakanlah mereka, karena darah mereka ada juga mengalir sebagiannya di darah kita. Jangan lupa didoakan pasangan hidup kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Suami kita, istri kita, dialah yang paling layak untuk kita muliakan, kita khidmati, kita layani, karena sebab mereka lah yang menjadi partner hidup kita, sehingga kita berpenampilan rapi, sehingga kita tidak repot lagi mengurus diri kita. Begitu juga tidak kita lupakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hari ini kita tinggalkan. Jangan dikira mereka tidak berkorban saat ini. Mereka saat ini berkorban. Pengorbanannya bukan harta, pengorbanannya bukan waktu, pengorbanannya adalah kerinduan, tidak memandang ayahnya, tidak memandang ibunya. Karena sesungguhnya seorang anak begitu bahagia ketika berada dalam dekapan seorang ibu. Kita tinggalkan berhari-hari lamanya, hadirkan wajah mereka saat ini, tatapi mereka, doakan kepada Allah kebaikan untuk mereka. Begitu juga karib kerabat sahabat yang menitip doa kepada kita, doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu juga jangan lupa kita memohon kepada Allah untuk kehidupan dunia dan tidak lupa kehidupan akhirat kita. Semua kita insya Allah bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وبعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita buka kedua telapak tangan kita. Biarkan tangan yang berlumuran dengan dosa ini kita tundukkan kepala kita, kita tatap hati kita, kita hubungkan dengan pikir kita. Tidak usah kita hiraukan kiri kanan kita. Kita bermunajah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang selama ini terjadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang menjadi harapan kita, yang menjadi penghalang kita, dengan doa-doa itu menjadi wasilah Allah mengijabahnya. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang maha pengasih, yang kasih-Mu tiada pilih kasih. Engkau memberikan kasih-Mu kepada seluruh makhluk-Mu tanpa melihat ia taat atau maksiat. Ya Allah ya Rahim, Engkaulah yang maha penyayang, yang sayang-Mu tiada berbilang. Hamburkan kepada kami kasih sayang dan rahmat-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Begitu banyak nikmat-nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami tanpa kami minta. Sungguh nikmat yang kami minta dengan yang tidak kami minta, lebih banyak yang tidak kami minta Engkau berikan kepada kami. Kami sering lalai, kami sering lupa ya Allah, kami sering ingkar, bahkan kami sering menggunakan nikmat itu untuk memaksiati-Mu. Tetapi Engkau tetap pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Jangan biarkan dosa-dosa yang kami lakukan menjelma menjadi musibah dan penderitaan dalam realita kehidupan kami. Jika dosa kemaksiatan itu tercatat di Lauhul Mahfuz, harus menjelma menjadi musibah, izinkan dengan kasih sayang-Mu, izinkan dengan rahmat-Mu. Jangan biarkan pintas dalam realita kehidupan kami. Izinkanlah, kehendakilah dengan kuasa-Mu melintas di dalam mimpi-mimpi kami musibah tersebut, sehingga ketika kami terbangun dari tidur kami dalam keadaan sehat walafiat, sadar dan memperbaiki diri. Hari ini Engkau muliakan kami berada di hari Arafah. Banyak orang pergi umroh setiap bulan 5 kali, berada di Arafah, tapi tidak menjumpai hari Arafah. Hari ini kami berada di Arafah, hari ini kami menjumpai hari Arafah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tidak cukup ucapan terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah ya Rabb. Puji syukur kepadamu dengan pujian terbaik dan tak terhingga. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa berzikir mengingati-Mu saat berdiri, duduk, berbaring, saat sendirian maupun dalam keramaian. Berikan kekuatan untuk mensyukurinya. Kami menyadari ya Allah, hari tanggal kelahiran kami semakin jauh kami tinggalkan. Kami tidak muda lagi, tubuh ini semakin menua, pandangan kami semakin kabur, rambut kami sudah mulai memutih, cara berdiri kami sudah sempoyongan, ingatan kami sudah tidak setajam ketika masih muda, dan hari tanggal di mana hidup kami akan berakhir semakin dekat. Ya Allah, kami mohon di hari Arafah ini, jikalau sewaktu-waktu Engkau berkenan mengakhiri hidup kami, hadiahi kami dengan husnul khotimah, hadiahi kami dengan husnul khotimah. Berikan kado terindah untuk kami berupa husnul khotimah ya Allah. Husnul khotimah. Kami bukan manusia sempurna, kami bukan manusia terbaik. Pandanglah dosa kami di tangan kami, di mata kami, di telinga kami, di lidah kami, seluruhnya penuh dengan dosa. Kami menyadari jika Engkau tidak mengampuni kami, kemana kami hendak memohon ampunan ya Allah. Kami menyadari hanya Engkau-lah yang maha pengampun. Hari ini kami menjumpai hari Arafah. Kami memohon untuk ibunda kami tercinta. Wajah mereka semakin sayu, tubuh mereka semakin rapuh, tulang belulangnya semakin lemah. Kami semakin kokoh, beban hidup kami semakin berat. Mereka tidak menginginkan harta kami. Mereka tidak menginginkan pangkat jabatan kami.
Mereka tidak menginginkan duit kami, mereka hanya rindu kami berada di sampingnya. Kami tidak bisa membersamai di saat ia kesunyian di kamarnya, berbaring sakit tak berdaya karena beban hidup dan tugas-tugas yang kebebankan kepada kami. Ya Allah, maafkanlah kami, muliakanlah ibu kami, rahmatilah ia, sayangilah ia. Jangan engkau takut-takuti, jangan engkau cemasi. Jika dia telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakanlah ia ya Allah. Jadikanlah ia bangga berputra-putrikan kami. Saat ini kami di hari Arafah, bukalah tirai, izinkanlah mereka menatapi kami, bahwa kami serius memohonkan kepadamu untuknya ya Allah. Bukalah tirai dinding yang menghijabinya, biarkan mereka menatap dari alam barzahnya. Jika perlu dengan kuasamu hadirkan di tempat ini. Jika jin saja bisa menatapi kami, maka apalagi dengan kuasamu ya Allah. Bukalah tirai, angkatlah, izinkan mereka menatap bahwa kami tidak melupakannya selama kami hidup di dunia. Bahkan kami tidak memohon untuk urusan-urusan pribadi kami sebelum kami memohonkan ampun untuk ibunda kami. Begitu juga ya Allah, ayah anda kami. Dia bukanlah malaikat yang sempurna, dia penuh dengan keterbatasan, tapi yang jelas kami menikmati manisnya keringat yang dia teteskannya. Ia berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, jungkir balik, memikirkan jika seandainya ada satu suap makan, ia memilih tidak menikmatinya agar kami bisa menikmatinya. Kami tidak mampu membalasnya ya Allah. Hari ini hari Arafah, ampunilah dia, lapangkanlah kuburnya jika meninggal dunia. Jangan engkau takut-takuti perasaannya, jangan engkau resahkan dengan keadaannya. Ya Allah, jadikan ia bangga berputra-putrikan kami di hadapan teman-temannya di alam barzah, di alam kubur. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit tergolek tak berdaya. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan untuk memperbaiki diri ya Allah. Maafkanlah, jadikan dosanya sebagai penghapus dosa, jadikan sakitnya sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat, bukan azab, bukan musibah, bukan penderitaan. Kuatkan kolbunya agar ia bisa menikmati dan bisa menghadapi cobaan yang ada. Ya Allah, hari ini kami di hari Arafah, ada putra-putri kami yang kami tinggalkan. Kami tidak menginginkan mereka menderita. Kami tidak menginginkan ia masuk neraka. Jagalah ya Allah, bimbinglah ia. Kami tidak sempurna, kami tidak mampu mendidiknya dengan baik. Kami tidak mampu mengenalkanmu kepada mereka. Kami tidak mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi mereka. Karena itulah keterbatasan kami. Seringkali kami arogan, seringkali kami individualis, kami mengabaikan perasaan mereka. Kadangkala tidak ada waktu membersamai mereka untuk sekedar bermain kelereng, padahal engkau menyediakan pahala yang begitu besar dengan alasan mengurus orang, sehingga kami lupa mengurus mereka semuanya ya Allah. Oleh karena itu, jagalah mereka, berikan yang terbaik untuknya zahir batin dunia dan akhirat. Ya Allah, kami berada di bangsa di suatu negeri yang negeri kami menghadapi ujian yang juga tidak ringan dengan negeri muslim yang lainnya. Mohon perlindungan ya Allah untuk seluruh negeri-negeri muslim, baik yang di Arab Saudi, di Suriah, di Palestina, di Indonesia, di Malaysia, di Sudan, di Bangladesh, di Pakistan, di India. Tolonglah mereka kaum muslimin dan muslimat. Jagalah mereka ya Allah, jagalah muruahnya. Kami tidak memiliki strategi yang canggih. Kami bukan ahli konspirasi. Kami tidak memiliki ilmu yang cukup dalam berpolitik. Kami hanya bersandar kepada kekuasaan dan kekuatan-Mu ya Allah. Oleh karena itu muliakanlah, jagalah negeri-negeri muslim. Ya Allah, berikan kekuatan zahir dan batin kepada kami agar senantiasa mengisi sisa hidup ini dengan beribadah kepada-Mu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al lana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura.
وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا ومولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.